Pertanyaannya saat dari Umu Sofi, apakah kita harus memaksakan untuk memasukkan anak kita ke sekolah Islam dengan biaya yang tinggi demi ilmu yang baik untuk anak-anak kita? Namun kami tidak mampu biaya. Apakah harus sampai meminjam uang agar anak kita bisa sekolah Islam yang baik? Terima kasih Ustadz, barakallahu fiik. Ya, silakan Ustadz Yusuf. Nanti. Baik. Ya, tafadhol Ustadz Yusuf. Ya. Memang problem pendidikan di negeri kita, karena pendidikan itu boleh dibilang 80%-nya itu dikelola oleh swasta. Sehingga kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dalam bentuk sekolah-sekolah itu hanya 20%. Sehingga mau atau tidak mau, beban pembiayaan itu atas orang yang menyekolahkan anaknya. Ini sebuah kenyataan. Namun demikian banyak juga ya sekolah-sekolah yang menggratiskan dirinya. Dan di saat kita semua rajin ya menelusuri, kita melalui media sosial terus kontak, terus kita ini bertanya, insya Allah banyak sesungguhnya sekolahan-sekolahan yang gratis itu. Terjangkau juga Ustaz ya? Ada yang istilahnya menurut kantong kita ukur, kalau memang cocok, mampu, silahkan diambil. Memaksakan diri sampai hutang-hutang nampaknya jangan dilakukan. Karena kita takutkan nanti kita akan keurugan hutang. Jadi anaknya itu belum tentu jadi, belum tentu berhasil. Udah banyak ya. Hutangnya sudah banyak. Akhirnya kita jadi merepotkan diri sendiri, merepotkan anak itu, merepotkan sekolah dan sebagainya. Iya. Ya, saya pikir bukan solusi yang baik itu hutang-hutang itu. Iya. Hanya dengan target akan dapat sekolahan yang bagus. Pengertian sekolahan yang bagus itu sesungguhnya tidak harus sekolah itu mewah. Yang harus diperhatikan, sekolahan yang bagus itu bukan fasilitasnya. Rasulullah SAW mendidik para sahabat tidak di gedung-gedung yang mewah, tidak di laboratorium dan fasilitas yang mewah, tidak. Tapi beliau mengajar para sahabat itu di bawah di bawah pohon kurma. Sederhana sekolahannya Rasulullah SAW itu. Tapi hasilnya manusia-manusia brilian seperti para sahabat itu. Apa sih faktor utama yang membuat sebuah sekolah itu berhasil? Faktor utamanya adalah guru. Jadi sebuah sekolahan itu indikator bagus dan buruknya itu adalah dengan melihat gurunya. Apakah gurunya itu pengasuh atau bukan? Di sini pentingnya. Di saat guru itu hanya bisa mengajar saja, itu tidak cukup. Guru itu harus mampu mengasuh anak sehingga ilmu itu bisa menjadi amalan. Teori bisa menjadi praktek. Kemudian konsep itu bisa menjadi aplikasi. Ini tugas guru yang betul-betul pengasuh. Nah, carilah sekolah yang gurunya bagus, yang gurunya adalah para pengasuh. Seperti itu indikatornya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Walaupun sekolahnya mewah, mepet sawah, tapi gurunya bagus. Itu indikasi. Jadi tidak mesti sekolah bagus itu gedungnya bagus, mewah. Tapi kalau sekolahnya mewah, mepet sawah, gurunya bagus, manhajnya jelas, kurikulumnya, insya Allah itu bisa mendidik anak. Itu kurang lebih satu step ya. Jazakallah khair. Silakan Ustadz Abdul Zain Hafizullah untuk menambahkan. Jazakallah khair Ustadz. Sekolah bagus nggak harus mahal. Sekolah bagus nggak harus mahal. Sekolah mahal belum tentu bagus. Iya. Betapa banyak kita temukan sekolah-sekolah yang SPP-nya murah, tapi sekolahnya bagus, dilihat dari gurunya, dilihat dari kurikulumnya. Jadi gak mesti kita memasukkan sekolah yang mahal. Dan kalau memang sudah maksimal berusaha, karena ada sebagian orang tua yang belum maksimal berusaha. Dia katanya nggak mampu, ternyata masing-masing suami istri punya motor.
Katanya nggak mampu, tapi begitu keluar HP keluaran terbaru, langsung beli HP yang baru. Katanya nggak mampu, tapi pengeluaran untuk pulsa setiap bulannya sekian. Harus serius, maksimal atau enggak usahanya. Karena bagaimanapun juga belajar itu butuh dana. Ya, dari dulu lama kita sudah ngasih nasihat dan sudah ngasih contoh nyata. Salah satu dari 6 poin yang dibutuhkan oleh orang yang pengen belajar agama adalah bulghah, yaitu dana, biaya, materi, itu diperlukan. Kita harus tahu mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang penting, mana yang tidak penting. Pendidikan anak, biaya yang dikeluarkan untuk beranak itu sesuatu yang primer, yang penting. Jadi harus diprioritaskan. Barangkali perlu kita membaca kisah-kisah para ulama dahulu, bagaimana orang tua mereka mengorbankan banyak harta, warisan sekian M, bayangkan, hanya untuk dalam tanda kutip membiayai anaknya belajar. Ada yang jual rumah dijual. Ya. Apakah nggak kepikir kita untuk menjual HP? Ya. Apa kita nggak kepikir untuk menjual salah satu kendaraan yang ada di rumah? Rumah dijual sama para ulama kita, orang tua mereka, untuk membiayai anaknya belajar. Ya. Jadi harus ada pengorbanan untuk anak-anak kita. Dan itu akan berbuah manis biidznillah. Kalau kita sudah maksimal ternyata mentok, jangankan jual rumah di perumahan mertua indah, mau jual rumah siapa? Kalau memang sudah sampai mentok-tok, nyari beasiswa ke sana kemari nggak nemu, ya cari yang gratisan nggak ada, sudah mentok-tok, kembali homeschooling, Anda didik sendiri anak Anda. Anda didik sendiri anak Anda. Berikan sibghah, polesan tangan Anda untuk anak Anda. Ya. Aduh Ustaz, saya nggak punya ilmu. Belajar. Orang tuanya belajar. Ya. Setelah itu kemudian ditransfer ilmu itu kepada anak. Intinya jangan mudah menyerah dengan keadaan. Sesungguhnya ujian diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk salah satunya menguatkan hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab.